Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Naila Amelia, mahasiswi Universitas Basawa, Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi dengan NIM 4524091057. Nah teman-teman semua, kali ini kita bakal membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pada masa Renaissance dan modern. Masa Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Pada zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan juga ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa. Lalu pada masa ini juga terdapat penemuan percetakan pada tahun 1440 Masehi dan juga ditemukan benua baru pada tahun 1492 Masehi. Oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Pada saat itu seni musik juga mengalami perkembangan. Lalu ada penemuan para ahli perbintangan. Lalu munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Tidaklah mudah untuk garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dan juga zaman modern. Sementara orang-orang menganggap bahwa pada zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa sebelumnya. Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian zaman atom ke elektro, radio, televisi, roket, dan ke zaman ruang angkasa. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara beransur-ansur yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Kopernikus adalah seorang tokoh gereja Ortodoks. Ia mengemukakan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu pemutaran sehari-hari pada porosnya dan gerakan tahunan mengelilingi matahari. Disebut dengan teori heliocentrisme, di mana matahari adalah pusat jagat raya, bukan bumi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. Kopernikus sendiri tidak berniat mengumumkan penemuannya, terutama mengingat keadaan dan lingkungan gereja waktu itu yang sangat percaya bahwa teori Ptolemeus adalah teori yang dianggap benar. Setiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Lalu ada tokoh Kepler yang teorinya adalah perbandingan antara dua buah planet. Lalu Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips. Lalu yang kedua, dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Lalu yang ketiga, bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan pada waktu melintas orbit masing-masing, maka P tambah bagi Q sama dengan X tambah bagi Y tambah titik. Lalu teman-teman, ketiga hukum Kepler itu ditemukan setelah dilakukan pertimbangan selama kira-kira 10 tahun tanpa logaritma, karena pada waktu itu memang belum dikenal adanya logaritma. Ketiga hukum alam tentang planet ini sampai saat ini masih digunakan dalam astronomi, meskipun di sana-sini diadakan perbaikan seperlu. Dalam tangan Kopernikus, lapangan ini merupakan sebuah model untuk perhitungan
Dalam tangan Kepler, astronomi menjadi penentuan gerakan benda-benda angkasa dalam suatu lintasan tertutup. Lalu pada akhirnya disempurnakan di tangan Newton. Pergerakan ini diberikan keterangan lengkap, baik mengenai ketepatan maupun bentuk eliksnya. Lalu teman-teman, kita akan masuk pada tokoh-tokoh selanjutnya. Nah, setelah itu ada Galileo pada tahun 1546 sampai dengan 1642 dalam penemuan lintas peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan planet Jupiter memperkuat keyakinan Galileo bahwa tata surya bersifat heliosentrik. Galileo menerima prinsip tata surya yang heliosentris serta hukum-hukum yang ditemukan Kepler. Yang terpenting dan terakhir, ditemukannya planet Jupiter yang dikelilingi oleh 4 bulan. Lalu teman-teman, Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan. Yang pertama, golongan yang mempunyai hubungan metode pemeriksaan fisik, seperti mempunyai sifat-sifat primer, yaitu sifat-sifat yang dapat diukur seperti berat, panjang, dan lain-lain. Lalu kedua, golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah yang disebut dengan sifat-sifat sekunder seperti asam, warna, dan lain-lain, tergantung dari panca indera manusia. Galileo dianggap sebagai pelopor perkembangan ilmu dan penemu dasar ilmu modern yang hanya berpegang pada soal-soal objektif saja. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya ada tokoh Napier pada tahun 1550 sampai dengan 1617. Beliau merupakan penemu logaritma. Nah, lalu teman-teman, ada tokoh Desargues pada tahun 1593 sampai dengan 1662. Ditemukannya projective geometry yang berhubungan dengan cara melihat sesuatu, yaitu manusia A melihat benda P dari tempat T. Nah, lalu teman-teman, kita akan membahas tentang zaman modern pada abad 17 sampai dengan 19 Masehi. Dalam ilmu modern ada tokoh yang memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton tahun 1643 sampai dengan 1727. Leibniz pada tahun 1646 sampai dengan 1716. Nah, sejarah ilmu modern dimulai dari Newton. Sekalipun ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris, juga tetap menekuni bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Nah, teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatan tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Berdasarkan teori gravitasi dan juga perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Newton, dapat diterangkanlah dasar dari semua lintasan planet dan juga bulan, pasang air samudra, dan lain-lain. Peristiwa astronomi juga dalam lapangan astronomilah ketepatan teori gravitasi semakin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang gravitasi ini. Lalu perhitungan kalkulus oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah bersamaan dengan ketentuan yang teratur. Setelah kalkulus ditemukan, banyak sekali perhitungan dan pemeriksaan ilmiah yang diselesaikan. Sebelum tinggal problematik saja. Tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang. Nah, lalu penemuan ketiga Newton adalah mengenai cahaya dan lazim yang disebut optika. Pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia, karena pada masa Newton yang berkembang adalah matematika, fisika, astronomi. Nah, teman-teman, kita akan lanjut membahas tentang
Periode ilmu kimia yang menjadi kajian amat menarik. Semua permulaan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan-percobaan yang hasilnya kemudian ditaksirkan. Pada mulanya, semua percobaan bersifat kualitatif. Nah, teman-teman, lalu ada tokoh Joseph Black pada tahun 1728 sampai dengan 1799. Ia adalah pelopor dalam pemeriksaan kualitatif gas karbon dioksida. Ia juga melakukan pemanasan terhadap kapur. Hawa yang dikeluarkan kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring terlebih dahulu. Lalu pada hawa yang keluar dari kapur mengalir, air kapur yang jernih berubah menjadi keruh. Nah, di samping pengembangan ilmu kimia, di zaman yang sama ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmu, melainkan atas dasar percobaan. Misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik, dan juga lain-lainnya. Penemuan-penemuan itu semua melanda revolusi industri terutama di Inggris. Akan tetapi kemudian meluas di seluruh benua Eropa. Penemuan-penemuan empiris tentang kekuatan uap dan penemuan lainnya kemudian dijadikan percobaan-percobaan dalam laboratorium. Secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah ringkas ilmu-ilmu lahir saat itu. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu ekonomi, kalkulus, dan juga statistika. Lalu pada abad ke-19 lahir farmakologi, geofisika, geoformologi, sosiologi, dan lain-lainnya. Lalu pada abad 20 mengenal ilmu teori informasi seperti logika, matematika, fisika nuklir, kimia nuklir, radiologi, psikologi, dan lain-lain sebagainya. Perlu diketahui pula bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris akibat peralihan masyarakat agraris dan perdagangan maju. Nah, setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya ke abad 19. Di abad itulah ditemukan planet Neptunus. Pada abad ke-20, secara garis besar perkembangan ilmu yang sangat luas dalam beberapa bidang ilmu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisisme. Ya, dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab pertanyaan tanpa mitos. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah mulai dioperasikan tetapi kurang objektif. Berbeda pada tahap teologi. Pada tahap filsafat ini, manusia mencoba mempergunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek tersebut belum dimasukkan secara metodologi definitif. Dalam tahap positivisme, Augustine ia membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Berdasarkan teori tersebut, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi ke tahap filsafat, dan akhirnya pada tahap positivistis sebagai kemenangan pasti akal. Lalu kita akan membahas empirisme yang menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Menurut paham empirisme ini, gejala alam bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif.